Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah kelas 2 STT Ki Al-Abidin Surakarta? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Kalaupun ada yang sakit, Siti doakan semoga lekas sembuh dengan kesembuhan terbaik. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Siti. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita sudah masuk di tema 4, tema hidup bersih dan sehat. Ini bukunya. Ayo disiapkan terlebih dahulu. Kita akan belajar bersama-sama di tema 4, subtema 1 dan 2, bahasa Indonesia. Ya, kita mulai dengan bacaan yang ada di halaman 8. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, itu tadi anak-anak, teks tentang rumah yang bersih dan menyehatkan. Bisa diambil informasi dari teks itu tentang rumah yang bersih? Iya, rumah yang bersih itu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Sampah tidak ada yang berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, kemudian peralatan rumah tangga juga tersusun rapi, dan dicat dengan warna yang menarik. Maka rumah akan terasa aman dan nyaman. Iya. Kita lanjutkan di halaman 24. Di teks yang berjudul Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Nah, kita baca ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, apa isi teks yang telah kamu baca? Yang telah kita simak tadi. Iya, rumah yang tidak bersih itu ciri-cirinya banyak kuman. Ya, kuman itu menyebabkan penyakit. Apalagi? Iya, rumah yang tidak bersih itu karena jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Jadinya sampahnya menumpuk, menjadi bau, dan akhirnya menjadi sarang penyakit. Ya. Kita lanjutkan di halaman 37. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah dari teks yang kita baca tadi? Iya, ya. Jadi, untuk menjaga kebersihan rumah itu, lantai, langit-langit, dan dinding rumah selalu dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempat yang
tepat dan segera dicuci. Ingat, ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Kenapa? Akan menjadi sarang nyamuk. Iya, pinter. Dan harus juga dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Oke, anak-anak, itu tadi cara menjaga kebersihan rumah. Ya, kita berlanjut di halaman 62. Ya, di sana ada teks berjudul halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat olahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu tadi ya teks bacaan yang menggambarkan tentang halaman kelas yang bersih. Nah, kita lanjut ke halaman 71. Kita akan mencari informasi dari sebuah teks yang berjudul Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana gambaran kelas yang tidak bersih. Ya, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga kelas agar bersih. Nah, kita buka bukunya halaman 89. Kita baca ya. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Iya, dari teks itu ya. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga kelas agar bersih. Nah, anak-anak, di halaman 97 kita akan mendapatkan informasi tentang Sekolah Adiwiyata. Kita baca bersama ya. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata.
Ya, informasi yang kita peroleh dari teks tadi menjelaskan tentang apa itu sekolah adiwiyata. Ya, sekolah adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Nah, itu tadi anak solih solihah, kita telah belajar tentang kosakata, lingkungan sehat dan tidak sehat, lingkungan bersih dan tidak bersih, terutama di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Oke, pesan Usiti tetap menjaga kebersihan ya, kebersihan badan, kebersihan lingkungan kalian. Tetap semangat hidup sehat. Usiti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.